kita akan mengetahui tentang rahasia-rahasia puasa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha lana subulal hidayah wa azala an basairina khisyawatal ghawayah wa ja'alana min ahli sunnati wal jamaah an-nahdiyah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pemirsa Jagat TV Energi Harmoni yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan Ramadan ini kami akan mengkaji tentang puasa. Akan tetapi sebagaimana tradisi di pondok pesantren, maka kami membaca sebuah kitab supaya bertambah berkah dan kita mendapat barokahnya juga dari mu'alif. Dalam hal ini kami akan mengutip dan membaca ringkasan dari Ihya Ulumuddin, ringkasan Ihya Ulumuddin lil Ghazali. Maka kami harapkan nanti bisa pula dicek di dalam teks-teks yang ada di dalam kitab tersebut. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Asraris Shaumi. Tentunya di dalam Ihya Ulumuddin ini lebih banyak mengkaji tentang sir-sir atau mengkaji tentang hikmah-hikmah daripada hukum-hukum syariat. Maka sebelum sampai kepada kewajiban-kewajiban atau kesunahan-kesunahan atau keharaman-keharaman, kemekruhan-kemekruhan yang tentunya itu merupakan ilmu fikih, sebelumnya kita akan mengetahui tentang rahasia-rahasia puasa tersebut. A'adhamallahu ala ibadihi al-minnata bima dafa'anhum kaita syaitani wa khayyaba dhannahu idh ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnatan. Puasa ini merupakan anugerah dari Allah yang sangat besar, karena puasa ini dimaksudkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah sebagai penolak dari tipu daya syaitan, dan puasa ini dijadikan sebagai hisnan li awliyaihi, sebagai benteng bagi kekasih-kekasihnya. Sebab di dalam hadis dikatakan as-shaumu nisfus sabri, bahwa puasa itu separuh dari kesabaran. As-shaumu utai poso iku nisfus sabri, separuh nih sabar. Bahwa kita bayangkan sabar itu adalah satu kesatuan. Separuh dari kesabaran itu berada di ibadah puasa. Nah, padahal kesabaran ini kalau kita merujuk kepada firman Allah sebagaimana yang saya baca di kitab ini, wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Innama yuwaffa yang pastine den tuhoni itu dibalas sapa as-sabiruna pira-pira wong kang padha sabar ajrahum ing ganjarane sabirun bi ghairi hisabin kelawan tanpa hitungan. Bahwa kesabaran orang-orang yang sabar itu akan diberi pahala oleh Allah tanpa perhitungan. Artinya menurut kehendak Allah, tanpa ukuran. Ini bi ghairi hisab itu tanpa ukuran. Terserah Allah mau dikasih pahala yang banyak atau lebih banyak atau tak terkira, itu bi ghairi hisab. Lah padahal separuh kesabaran itu ada di ibadah puasa. Nah, ini di dalam keterangan Imam Ghazali, faqad jawaza thawabas shaumi
qanunat takdir wal hisabi wa qad jawaza. Pahala-pahala puasa ini telah melewati ukuran dan perhitungan, karena bi ghairi hisab, sesuatu yang tanpa dihitung itu banyak. Saya akan memberikan beras kepada panjenengan, maka saya tidak akan menghitung berapa butir dan lain sebagainya, 1 truk, 2 truk, 3 truk, atau berapa truk. Itu bi ghairi hisab, tanpa hitungan, sesuatu yang tidak bisa dihitung atau sulit dihitung karena banyaknya, bukan karena sedikitnya tentunya. Wa nahika fi ma'rifati fadlihi qauluhu walladzi nafsi biyadihi. Dan cukup engkau mengetahui keutamaan puasa itu dengan dawuhnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadihi tetep ing dalem kuasane alladzi la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh tidak enaknya baunya mulutnya orang yang berpuasa, tidak enak atau bacin atau apa, karena lama tidak makan, lama tidak bicara, diam karena puasa. Iku atyabu lumeh wangi, lebih harum indallahi ing dalem sandinge Allah, menurut Allah, min rihil miski tinimbang sangka ambune minyak misik. Nah, jadi bahu bacinnya mulut orang yang puasa, nah itu lebih wangi menurut Allah dari bahunya minyak misik, minyak yang nomor 1 di dalam hasanah pembahasan kita. Yaqulullahu azza wa jalla. Kenapa demikian? Kok lebih wangi, kok lebih enak daripada bau misik? Allah bersabda, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan keinginannya, keinginan minum, keinginan hal-hal yang tidak pantas untuk dilaksanakan di dalam puasa ini. Tentunya pada kesempatan yang akan datang, apa yang tidak pantas dilakukan di dalam hal puasa ini nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini. Wa ta'amahu, dan dia meninggalkan makanannya. Wa syarabahu, dan dia meninggalkan keinginan minumnya. Siang-siang yang sangat terik sekali, sangat dahaga sekali, dia meninggalkan demikian ini hanya karena saya, hanya karena mencari keridhaan saya, hanya karena mencari pahala saya, hanya karena dia itu takwa kepada saya, tidak ada hal-hal yang lain. Wassaumu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa itu untuk saya. Wa ana ajzi bihi. Puasa itu ibadah yang untuk saya. Artinya puasa ini suatu ibadah yang sulit untuk dipamerkan, apalagi puasa Ramadan. Sebab semuanya kaum muslimin itu berpuasa. Aneh kalau kita pamer mengatakan bahwa saya puasa di hadapan orang-orang dan saudara-saudara kita yang puasa pula. Maka fassaumuli, puasa itu untuk saya. Artinya apa? Bahwa orang puasa itu lebih besar niatnya untuk saya, sulit untuk dipamerkan puasa tersebut, amal puasa tersebut kepada orang lain. Maka di sini fassaumuli wa ana azibih. Karena orang yang berpuasa itu hanya karena saya, untuk saya, maka tentunya saya akan membalasnya dengan balasan yang di atas itu bi ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Wa huwa maw'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumihi.
salah satu pahala yang sangat istimewa di dalam puasa ini adalah mau'udun biliqa'illah, dijanjikan bertemu dengan Allah Al-Khaliq, yang maha indah, yang maha kuasa. Orang yang berpuasa ini dijanjikan nanti akan bertemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan dari puasanya. Qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani. Nah, dalam hal ini, janji ini termuat di dalam hadisnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, iku tetep kedue wong kang poso, farhatani utawi bungah loro. Bagi orang yang berpuasa ini punya dua kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan itu? Farhatun inda iftarihi, yaitu kebahagiaan ketika dia sedang berbuka, tentunya setelah dahaga yang demikian hebatnya, kemudian seteguk air masuk ke dalam tenggorokan dan memasuki tenggorokan kita, badan menjadi segar kembali. Itu suatu farhah, suatu kebahagiaan. Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa tersebut inda iftarihi, ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika kelak nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kenikmatan di surga yang tidak ada tandingannya. Yang paling puncak itu adalah kenikmatan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian wa qila fi qawli wa fi qawlihi ta'ala, dan di dalam dawuhnya Allah Ta'ala, yaitu di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kita tidak tahu ma ukhfiya lahum, bagi orang-orang yang mukmin, apakah pahala nanti yang ada di dalam akhirat itu. Kita tidak bisa membayangkan, dan bahkan keindahan yang kita bayangkan di dalam pikiran kita dan di dalam benak kita yang paling indah pun itu tidak seindah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini disamarkan. Tentunya kalau ditampakkan oleh Allah, kita tidak akan kuat memandangnya, tidak akan kuat merasakannya, dan bahkan mungkin kita tidak akan percaya. Nah, kenapa ini ukhfiya lahum? Ya, karena memang tidak bisa digambarkan tentang bagaimana pahala dan ketentraman serta kemantapan serta kepuasan hati, qurrati a'yun, sebagai jazaa'an bima kanu ya'malun. Semua itu sebagai pahala bagi apa yang telah mereka berbuat. Nah, kana amaluhum asyam li'annahu qala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Fala ta'lam nafsun, seseorang tidak tahu apa yang akan diberikan kepadanya kelak nanti di akhirat. Itu amalnya apa? Bima kanu ya'malun, amalnya itu apa? Nah, dalam tafsir ini kana amaluhum asyamu, kana amaluhum asyama, kana amaluhum asyama, bahwa amal bima kanu ya'malun di sini adalah amaluhum asyam, kana amaluhum asyama, puasa itu. Karena apa? Karena Allah telah bersabda sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, kenapa kok pantas orang yang berpuasa mendapatkan pahala demikian ini? Ada dua alasan di sini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Nah,
Wajadirun bi ayyakuna kadzalika ila akhiri. Pantas orang yang berpuasa itu mendapatkan hal yang demikian. Karena apa? Di sini disebutkan dua alasan kepantasan tersebut. Ahaduhuma annas-sauma kafun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yusyahadu. Yang pertama, puasa itu mencegah dan meninggalkan. Mencegah dari makan dan minum dan sesuatu yang membatalkan. Nah, mencegah ini, amaliyah mencegah ini itu adalah sirrun, suatu amalan yang sir, bukan merupakan perbuatan yang tampak. Saya tidak minum, itu adalah sir, tidak minum. Laisa fihi amalun yusyahadu. Tidak minum ini tidak merupakan amal yang tidak bisa disaksikan. Artinya apakah saya minum atau tidak. Nah, itu kalau saya tidak minum berarti tidak ada perbuatan minum. Nah, dalam hal ini amalun laisa fihi amalun yusyahadu. Laisa ora ono iku fihi tetep ing dalam saum apa amalun ngamal yusyahadu kang den seksekake apa ngamal, tidak bisa dilihat. Sekarang dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Wa jami'ut ta'ati bimasyhadin minal khalqi wa mar'an. Segala amal-amal selain puasa itu bisa disaksikan oleh orang lain, bisa dilihat oleh orang lain. Sholat bisa dilihat, baca Quran bisa dilihat, bisa didengar. Memberikan sedekah juga bisa dilihat. Kemudian amal lain, umpamanya haji bisa dilihat. Tapi yang namanya puasa itu tidak bisa dilihat. Ketika para pemirsa umpamanya duduk-duduk bersama orang yang berpuasa, duduk ngomong-ngomong dan lain sebagainya, maka sebelum panjenengan sodori makanan, dia mau minum dan lain sebagainya, apakah dia puasa atau tidak? Apalagi kalau tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Kalau masih ada makanan, kamu tawari, kemudian dia tidak mau minum, tahu kalau orang itu sedang puasa. Tapi kalau tidak panjenengan tawari dan tidak ada makanan dan lain sebagainya, kita ngomong-ngomong sama orang tidak tahu dia puasa, kita juga tidak tahu. Nah, jadi suatu amal yang tidak bisa disaksikan, artinya kemungkinan pamer, kemungkinan riya itu sangat sedikit sekali. Wassaumu la yarahu illallahu azza wa jalla. Puasa ini tidak akan tahu orang yang demikian itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tahu bahwa kita puasa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ngomong-ngomong dengan orang, tentunya kita tidak tahu orang itu puasa atau tidak. Wong kita ngomong-ngomong, jelas kalau kita makan-makan kita akan tahu dia puasa atau tidak. Kalau kita sekedar ngomong-ngomong, jalan bareng dan lain sebagainya, atau jamaah bareng, kita tidak tahu mana orang yang puasa, mana yang tidak. La yarahu illallahu azza wa jalla. Tidak melihat dan tidak mengetahui amal puasa tersebut kecuali Allah azza wa jalla. Fa innahu amalun fil batin bisabri al-mujarradi. Maka puasa ini titik kuatnya adalah amal batin, amal yang ada di diri kita sendiri yang orang lain tidak mengetahui, yaitu amal yang bisabri al-mujarradi, amal yang harus dikerjakan dengan penuh kesabaran. Nah, jadi ini faktor yang pertama kenapa puasa diberi kedudukan dan pahala yang sangat mulia ini. Yang kedua, wasani annahu qahrun li'aduwillahi azza wa jalla
fa inna wasilata syaitani asyahawatu wa innama taqwa bil akli wasyurbi. Yang kedua, annahu qahrun li'aduwillah, bahwa puasa itu merupakan pemaksaan bagi musuh Allah. Dipaksa, pemaksaan. Pemaksaan bagaimana artinya? Pemaksaan bahwa musuh itu tidak bisa sampai kepada kita ketika kita dalam keadaan puasa. Musuh yang dimaksud di sini ya aduwullah itu ya syaitan. Nah, fa inna wasilata syaitani asyahawatu, karena jalannya syaitan untuk menggoda seseorang itu adalah syahwat-syahwat, keinginan. Wa innama taqwa bil akli, dan syahwat-syahwat ini itu akan kuat dengan adanya makan dan adanya minum. Bayangkan kalau perut ini kosong dan mulut ini dahaga, maka kita tidak mampu untuk mengerjakan apa-apa atau mengerjakan yang berat-berat. Dan disinilah merupakan benteng bagi manusia itu dari datangnya syaitan, dari godaan syaitan untuk melakukan hal-hal yang buruk-buruk. Wa fi qam'i aduwillahi nusratun lillahi subhanahu wa ta'ala, dan mencegah musuh Allah. Wa fi qam'i aduwillahi, ya berarti menolong Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti menolong secara hakiki Allah butuh pertolongan kita, itu ya tidak. Wa nasrullahi ta'ala mauqufun 'alan nusrati lahu, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu tergantung, mauqufun kandek. Nah, mauqufun den kandekake. Kalau cara pondok pesantren, wa nasrullahi utawi pitulunge Allah ta'ala iku mauqufun den kandekake alan nusrati ing atase pitulung lahu maring Allah. Artinya bahwa pertolongan Allah pada diri kita ini berbanding lurus dengan pertolongan kita kepada Allah. Nah, dalam hal ini kita telah mendukung Allah untuk mencegah dan memaksa musuh-musuhnya, yaitu para setan-setan dan iblis itu. Qala ta'ala in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah bersabda, kalau kamu menolong Allah dengan jalan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larang-larangannya, dengan jalan kita bertakwa kepada Allah, itu berarti tansurullah, menolong Allah. Menolong Allah dalam arti Allah itu menciptakan manusia, jin memang untuk beribadah. Kalau kita menentang dan melanggar aturan-aturan Allah, berarti kita tidak mendukung Allah di dalam asal penciptaan ini untuk beribadah kepadanya. Ya, intang surullaha yang surukum. Jika kamu kalian semuanya menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengukuhkan, akan menetapkan langkah-langkahmu. Nah, demikian intang surullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Nah, dari demikian ini dua faktor kenapa puasa diberi keistimewaan pahala oleh Allah ini. Wa min hadal wajhi sara as-saumu babal ibadati wa sara junnatan. Oleh karena inilah maka puasa itu merupakan pintu ibadah. Pintu ibadah ini puasa, dan jadi pula
puasa ini sebagai tameng, sebagai pelindung bagi umat manusia. Wa idza 'azumat fadilatuhu ila hadal haddi fala budda min bayani syurutihi adh-dhahirati wal batinati. Ketika kita melihat fadilahnya puasa sampai kepada demikian derajat, batas derajat yang tinggi ini, maka seharusnya di sini maka kami akan menjelaskan tentang syarat-syaratnya puasa, baik yang zahir maupun yang batin, bidikri arkanihi wa sunanihi wa syurutihi al-batinati. Tentunya apa yang ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini tidak hanya sisi-sisi zahirnya, maka di dalam kajian ini akan diterangkan tentang rukun-rukunnya puasa sebagaimana yang ada di dalam fikih, dan tentunya di sini nanti akan lebih ringkas sunah-sunahnya puasa, syarat-syaratnya puasa yang batin, syarat al-batinah ini nanti sebagai spirit daripada puasa tersebut. Saya kira ini merupakan bagian yang terpenting yang bisa menggairahkan kita dan menyemangatkan kita untuk melakukan puasa, terutama puasa Ramadan ini. Untuk kesempatan kali ini kita cukup sekian dulu. Insya Allah kita teruskan pada kesempatan yang hari yang berikutnya yang membahas tentang kewajiban-kewajiban sunnah-sunnah yang tampak dan sesuatu yang tentunya yang membatalkan puasa-puasa tersebut. Syarat-syarat batin juga nanti kita akan bahas insya Allah pada kesempatan selanjutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.